Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini yang Anda saksikan adalah penyerahan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti yang kita ketahui, pemirsa, ada belasan korban meninggal dunia yang terdampak dari bencana kebakaran di Glodok Plaza pada 15 Januari 2025 lalu. Pada saat kebakaran memang tim di lapangan ini sempat menemui sejumlah kendala untuk kemudian bisa menemukan sejumlah korban yang meninggal dunia maupun hilang dan kemudian untuk dievakuasi dan diidentifikasi lebih lanjut. Dan saat ini adalah proses jenazah ke pihak keluarga korban yang diserahkan dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga korban di RS Polri Kramat Jati. Kalau kita melihat kembali pemirsa, kebakaran tersebut juga membuat pada saat itu tim harus berjibaku selama kurang lebih 1 hari full untuk bisa memadamkan api karena memang kondisinya medan yang saat itu lumayan besar, cukup besar, cover dari wilayah yang terbakar, membuat tim kesulitan untuk bisa memadamkan api hingga keesokan harinya. Dan pada saat kebakaran hari Rabu 15 Januari tersebut itu terjadi pukul 21 waktu Indonesia Barat dan api baru benar-benar bisa dipadamkan keesokan harinya pemirsa. Api sendiri berpusat di lantai 7 dan 8 yang kemudian menyebar ke lantai-lantai lainnya yang kemudian ini juga menyebabkan pada saat itu ada beberapa warga yang dilaporkan hilang dan harus kemudian dicari hingga akhirnya tim gabungan termasuk tim damkar satu persatu menemukan korban meninggal dunia atau korban tewas dalam kebakaran tersebut, baik yang jenazahnya masih utuh atau yang sudah rusak akibat kebakaran di Glodok Plaza. Dan pemirsa, Rumah Sakit Polri sendiri kami informasikan telah mengidentifikasi ada 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. Adapun identifikasi ini dilakukan dengan proses pencocokan DNA pemirsa. Dan adapun dari hasil identifikasi itu disampaikan oleh Karodok Pusdokes Polri, Brigjen Nyoman Edi Purnama dalam konferensi persnya di RS Polri pada hari Jumat tadi, yang menyatakan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Dan pemirsa, siang hari ini pihak RS Polri akan menyerahkan jenazah korban kebakaran Glodok Plaza kepada pihak keluarga korban. Proses ini dilakukan setelah RS Polri berhasil mengidentifikasi 3 jenazah dari 14 laporan hilang pasca kejadian. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya langsung dari RS Polri. Selamat siang Nadia, bisa Anda sampaikan apakah penyerahan jenazah ini sudah dimulai dilakukan dan sudah berapa banyak yang diserahkan ke pihak keluarga? Ya, selamat siang Jason. Tadi baru saja kita saksikan bersama-sama untuk penyerahan jenazah atas nama Zuki Fitria Raja berusia 42 tahun. Yang dimana tadi kalau mendengar pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam, Zuki ini berprofesi sebelumnya sebagai pegawai BUMN. Dan tadi kita melihat bersama-sama untuk prosesnya sendiri, tadi ada penyampaian dulu dari Karumkit atau Kepala Rumah Sakit RS Polri dan Brigjen Pol Prima Heru begitu, dan setelah itu tadi langsung diserahkan untuk serah terimanya kepada penyidik. Setelah itu baru nanti diantarkan kepada pihak keluarga, tadi menggunakan ambulan yang dimana tadi berada di sebelah kanan saya. Dan adapun tadi sebelum penyerahan ini juga dilakukan press conference begitu terkait dengan update identifikasi yang dilakukan oleh pihak dari RS Polri. Tadi disampaikan bahwa sudah ada sebanyak 3 orang atau 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Salah satunya adalah tadi Zuki Fitria Raja berusia 42 tahun dan 2 lainnya ini adalah Aulia Belinda dan juga Oshima Yukari. Perempuan Aulia ini berusia 28 tahun sedangkan Oshima berusia 22 tahun. Keduanya ini berprofesi sebagai pramugari sebelumnya.
Dan tadi disampaikan memang hingga saat ini dari 12 kantung jenazah yang telah diterima oleh RS Polri, baru ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Meskipun tadi belum secara detail begitu disampaikan apakah sisanya ini 9 kantung jenazah, ada berapa orang atau ada berapa jenazah pastinya yang di dalam tersebut. Namun tadi dikonfirmasi bahwa hingga saat ini yang belum diidentifikasi ada 1, yakni 1 kantung jenazah yang baru ditemukan kemarin dan dihantarkan ke RS Polri pada pukul 18.34 atau tepatnya pada Kamis sore kemarin. Dan di samping itu tadi juga disampaikan terkait dengan proses-proses penyisiran di TKP begitu berlangsung, karena memang ini begitu banyak tumpukan-tumpukan puing-puing yang masih ada di lantai 7, 8 dan juga 9. Hal inilah yang membuat dari Polsek Taman Sari dan juga bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Barat kesulitan untuk melakukan proses identifikasi atau penyisiran begitu. Dan hingga saat ini juga disampaikan bahwa nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu agar proses penyisirannya dapat berjalan lebih efektif. Setelah itu baru nanti akan dilakukan proses olah TKP. Nanti untuk penetapan proses olah TKP akan ditetapkan oleh Puslap 4, dan apabila nanti dinyatakan sudah aman bahwa akan dilakukan proses olah TKP dan akan menentukan kira-kira apa sebenarnya dugaan ataupun penyebab dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Di samping itu juga tadi disampaikan bahwa untuk dari 1 korban yang ditemukan kemarin ini memang ditemukan di bagian belakang ataupun tepatnya bagian belakang dari lantai 8 gedung Glodok Plaza. Jason. Baik, Nadia, apakah juga sudah ada pihak keluarga lain misalnya dari orang yang melaporkan misalnya kehilangan atas rekan-rekan terdekatnya yang sudah datang ke RS Polri untuk mengetahui jenazah-jenazah yang masih belum teridentifikasi tersebut? Ya Jason, ini kalau kita melihat mungkin di sebelah kiri saya mungkin, tapi saya belum bisa menunjukkan begitu ya, ada salah satu keluarga yang saat ini masih menunggu begitu. Dan tadi kalau dikonfirmasi memang untuk Zuki ini akan diantar ke Pekanbaru, dan ada 2 jenazah lagi artinya yang belum diserahkan kepada pihak keluarga. Namun tadi saya mencoba untuk menanyakan ataupun meminta waktu untuk wawancara, namun memang dari pihak keluarga ini enggan untuk memberikan statement begitu ya. Dan artinya kedua orang atau 2 jenazah yang belum diterima ini adalah Aulia Belinda dan juga Oshima Yukari. Dan tadi disampaikan bahwa untuk Aulia sendiri ini nanti akan dijemput oleh pihak keluarga dan diantar ke Makassar lebih tepatnya. Sedangkan di samping itu untuk dari Oshima ini masih menunggu dari pihak keluarga lantaran orang tuanya masih berada di luar negeri. Namun nanti juga akan dihantarkan langsung ke Kendal begitu, ke daerah Kendal. Namun belum dipastikan kira-kira untuk Oshima sendiri ini kapan nanti diambil atau diserahkan. Nah, ini kita melihat bersama-sama. Ini adalah keluarga, ada keluarga yang kemungkinan dari Aulia Belinda begitu ya. Ini baru saja keluar. Nggak tahu. Dan masuk ke dalam ke rumah duka A tadi. Ya. Kita belum bisa memastikan, Jason, kira-kira apakah mobil ambulan ini merupakan mobil ambulan yang akan mengantarkan jenazah lainnya begitu. Namun tadi kita melihat ada beberapa orang yang keluar begitu dari bagian instalasi kedokteran forensik dan kembali masuk ke dalam dari area lainnya. Sementara itu, Jason. Baik. Nadia, bisa Anda gambarkan kembali selama proses identifikasi yang sudah dilakukan terhadap 3 jenazah ini, apa saja data-data yang kemudian dikumpulkan dan berapa lama proses identifikasinya? Ya, baik Jason, memang untuk proses identifikasi tadi disampaikan dari Karodokpol begitu ya, prosesnya ini sangat sulit dan mereka mengutamakan ketepatan, bukan kecepatan begitu. Jadi dari prosesnya ini lantaran
bisa dikatakan seluruh body part yang dihantarkan ke RS Polri dari TKP, yakni di Glodok Plaza, ini dalam keadaan sudah hangus. Artinya hal inilah yang membuat dari tim DVI atau RS Polri ini sulit untuk melakukan proses identifikasi. Tadi juga disampaikan bahwa mereka menggunakan baik dari data dari keluarga yang diperoleh begitu ya, dari antemortem dan juga postmortem, dan hingga saat ini untuk prosesnya masih terus berlangsung. Dan dari proses tersebut body part yang bisa digunakan adalah seperti bagian jaringan otot dan juga bagian rambut begitu. Lantaran memang untuk gigi ataupun bagian lainnya ini masih sulit untuk diidentifikasi atau tidak bisa diidentifikasi. Jason. Baik Nadia, jika misalnya ada pihak keluarga atau orang yang mencari korban yang masih hilang di RS Polri Kramat Jati ini, apakah disediakan posko khusus atau bisa menghubungi kemana? Ya baik Jason, tadi pun disampaikan hingga saat ini untuk bagi orang ataupun keluarga yang masih mencari ini masih dapat begitu menghubungi RS Polri ataupun langsung ke Polres Jakarta Barat ataupun Polsek Taman Sari. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan update identifikasi ketiga korban ini, kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari pihak RS Polri berikut ini. Bisa dimulai rekan-rekan? Bentar Pak. Belum Pak. Coba tes Pak. Speakernya kan dibawa ke sana aja Mas. Ya, biar semua. Sana. Sana aja Pak. Iya, itu Pak. Dr. Eri, tunggu. Ini Dr. Eri. Dekat Mbak ya? Dekat. Oke. Sudah rekan-rekan? Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya selaku Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri pada kesempatan ini mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang sedang berduka pada kasus terbakarnya Glodok Plaza ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan dan ketabahan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 24 Januari 2025, tim gabungan DVI Pusdokes Polri telah berhasil mengidentifikasi salah satu korban atas nama Zuki Fitria Raja. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah berkenan dan bersabar untuk menunggu proses pemeriksaan identifikasi ini. Dalam proses pemeriksaan kami mengutamakan ketepatan bukan kecepatan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses identifikasi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan apabila ada kurangnya, kami mohon maaf dalam pelaksanaan. Selanjutnya, jenazah akan kami serahkan ke penyidik dan nanti dari penyidik akan menyerahkan kepada keluarga. Dan insya Allah keluarga ini nanti jenazah akan dibawa ke Pekanbaru ya. Jenazah akan dibawa ke Pekanbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini surat kematian dan sertifikat identifikasi.
Jangan hilang Bapak ya, jangan hilang ya. Sekarang kita nggak akan mengeluarkan 2 kali. Siap. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Monggo bisa diselesaikan. Mas, mic-nya. Karena nanti keinjek. Ya Jason, tadi kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari Kepala Rumah Sakit RS Polri begitu tadi saat menyerahkan untuk jenazah Zuki Fitria Raja yang berusia 42 tahun laki-laki, dan tadi untuk jenazah dari Zuki ini langsung dihantarkan ke pihak keluarga dan nanti akan dibawa ke Pekanbaru menggunakan ambulan dari RS Polri. Di samping itu saya juga dapat sampaikan terkait dengan update saksi untuk hingga saat ini dari Polres Metro Jakarta Barat telah memeriksa 9 orang saksi, di mana ini merupakan orang yang melihat dari kejadian awal, pihak gedung atau pengelola, lokasi yang terbakar baik di lantai 7, 8 dan juga 9, dan juga nantinya untuk pihak kepolisian akan memanggil saksi-saksi lainnya seperti karyawan hingga pengunjung yang ada di TKP saat itu. Di samping itu terkait dengan pengelola, apakah saat pengelola sudah melakukan SOP yang benar begitu, tadi juga disampaikan dari Kapolres Metro Jakarta Barat bahwa pengelola juga sudah dipanggil dan nantinya ini mereka saat ini sedang menyiapkan data-data administratif bahwa mereka nanti akan membuktikan apakah mereka ini sudah sesuai dengan SOP yang diterapkan dari pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran di sebuah gedung begitu. Dan nantinya setelah hasil ataupun data-data tersebut diterima oleh pihak kepolisian akan diserahkan juga ke pihak damkar atau pemadam kebakaran untuk diteliti lebih lanjut apakah SOP yang disampaikan oleh pengelola Glodok Plaza ini sudah sesuai atau belum. Setelah itu baru nanti mungkin akan ada penetapan seperti tersangka ataupun dugaan-dugaan kebakaran lainnya. Jason. Baik, terima kasih Nadia Ayu atas laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.